Nah, sekarang kita ada di salah satu daerah di Jawa Barat yang daerahnya itu ada gunung, ada pantai, dan terkenal dengan nanas. Aduh, nanas. Nah, betul, kita ada di Subang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat museum? Semoga sehat selalu ya. Saya Evi Avianti, Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya sudah berada di salah satu kota dengan julukan Kota Nanas bersama dengan Dery, edukator dari Museum Gedung Sate. Kita akan mengajak sahabat museum untuk jajan dan jalan di program Tata Lepa edisi kuliner Warisan Rasa Jawa Barat. Program yang akan mengulas tentang sejarah dan asal-usul kuliner di Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan mengintip salah satu kuliner legendaris di Subang, yaitu The Bubui Ayam. Semoga semua yang akan dijelaskan dapat bermanfaat dan bisa menumbuhkan kecintaan sahabat museum terhadap kuliner di Jawa Barat dan juga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan Rasa Jawa Barat, hayu urang cobian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tata Lepa edisi kuliner Warisan Rasa Jawa Barat, persembahan dari Museum Gedung Sate. Kembali dengan saya Dery Reski Pratama akan mengajak sahabat museum semuanya berkuliner di Tatar Sunda. Nah, sekarang kita ada di salah satu daerah di Jawa Barat yang daerahnya itu ada gunung, ada pantai, dan terkenal dengan nanas. Aduh, nanas. Nah, betul, kita ada di Subang, guys. Sekarang kita ada di Subang, tapi kita gak akan ngebahas nanas. Kita akan ngebahas tentang bubui ayam. Ingat, ini bukan typo ya, bukan typo, tapi benar bubui ayam. Pasti penasaran kan? Apa itu bubui ayam? Dan gimana cita rasa dari bubui ayam itu sendiri? Makanya tonton terus edisi kuliner Tata Lepa edisi kuliner Warisan Rasa Jawa Barat. Yuk, cobian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya Dery, Pak, dari Museum Gedung Sate. Ini kan Bapak Eng. dari mana, Pak? Dari Subang. Gitu. Nah, sekarang guys, kita itu sekarang ada di rumah makan Mak Atik, bubui ayam Mak Atik. Betul ya, Pak ya? Betul. Oke. Nih, saya manggilnya Bapak, Akang, atau siapa nih, Pak? Bebas aja. Bebas, siap, Kang. Oh. Nah, sekarang kita ada di proses pembuatan dari bubui ayamnya, guys. Nah, sekarang itu boleh dijelaskan nggak, Pak? Nih, boleh jelaskan bagaimana cara memproses dari bubui ayam itu sendiri. Nah, boleh silakan, Pak. Jadi ini tuh sebelumnya si ayam kita lumuri dulu sama bumbu. Lumuri dengan bumbu. Terus nanti dibungkus sama daun pisang, Oke. beberapa lapis. Nanti pas udah gitu langsung masukin aja ke sini. Nah, kayak bentar. Gimana, Pak? Nah, ini masih ada lagi proses si bubui itu. Oh. Nah, ini Ini berapa lama, Pak, proses pembubuyannya itu, Pak? kalau prosesnya sih 6 jam 7 jam. 6 jam 7 Dari jam. awal masukin ayam ke sini tuh. Oh. 6 jam 7 jam baru bisa siap disantap. Ya, santai. Kalau tadi, Pak, bumbunya itu biasanya bumbunya apa aja tuh, Pak? Kalau bumbu sih standar pepes kayak kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus kunyit. Terus Itu kalau yang dihalusin, yang dihalusin dulu baru dicampurin. Yang dipotong-potong kayak jahe, lengkuas, sereh, salam. Oke. Kalau misalnya dari ayamnya nih, Pak, ayamnya itu digunakannya ayam negeri kah atau ayam kampung, apa yang disuka di Saya pakainya ayam kampung. Ayam kampung. Kenapa tuh, Pak, memilih ayam kampung dibanding ayam negeri itu, Pak? Dari rasanya sih Rasanya ya. ayam kampung. Terus kalau misalnya prosesnya 6 jam, apa sih, Pak, kesulitan dalam pembuatan proses dari membubui ini, Pak? Kira-kira apa ya, Pak? Kesulitannya bisa dibilang ada sih, Nggak cuman ada ya? lama aja. Ya lama aja, mungkin kesehatan gara-gara lama aja gitunya. Iya. Tapi dari prosesnya yang agak lama,
si hasilnya itu katanya itu Pak, kalau misalnya si daging, si tulangnya tuh bisa lepas dari dagingnya, jadi Ya, cara jadi- makannya lebih gampang gitu ya, Pak. jadi si lebih lunak Lunak gitu si ya. tulangnya. Tuh guys, jadi gitu cara pembubuyan ini, bukan bubui ayam ya guys ya, bukan ya. Bubui ini dipendam di perapian, jadi si makanannya itu saking lamanya dipendam itu semakin empuk dan rasanya itu mantap pokoknya guys ya. Oke, nah selanjutnya kita akan ngebahas apa lagi, kita sambil cobain makanannya, oke? Nah, makanan ini udah datang. Tadi udah kita lihat prosesnya, proses pembuatannya dari mulai bumbuin, terus juga proses pembubuyan, ngebumbuyan ya Pak ya. Nah, kita juga ditemenin langsung sama Kang Eeng lagi. Nih tadi tuh ada pertanyaan nih Pak, ada pertanyaan tambahan nih. Pengen tahu nih kenapa namanya itu debubui, itu dibacanya debubui atau dibubui? Cakep. Dibubui. Soalnya menggambarkan proses. Oh, Cuman kebanyakan orang debubui. debubui. Apa lah. Enggak apa-apa ya Biar Pak. kayak The Rolling Stone. Biar kayak Rolling Oh Stone, gitu, guys. dia kayak Rolling Stone. Gitu, Ya. guys. Nah, dari tadi ini si ayamnya udah manggil-manggil, guys. Jadi kita harus coba dulu gimana cita rasa dari debubui ayam, guys ya. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agak susah ya nyarinya yang mana ya, guys ya. Punya aja. Bingung ya, guys ya. Pakai sarung. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deh pakai nasi deh. Enaknya ini makanan enaknya pakai nasi yang banyak bener ya. Jadi si rasanya itu emang melekat banget ya Kak ya. Ya, Jadi si karena bumbu prosesnya lama juga. jadi prosesnya lama. Terus si ayamnya juga itu empuk banget guys. Jadi rasanya itu pokoknya ya mantap. Nah, sahabat museum di sini juga pasti penasaran kan gimana sih cara mesen dari ayam debubui ayam Atik ini nih. Pak, boleh dijelaskan nggak Pak? Gimana sahabat museum di sini, kita nyebutnya sahabat museum ya, penonton itu sahabat museum, gimana sahabat museum bisa mesen makanan ini? Dimulainya harus gimana dulu atau gimana? Boleh dijelaskan Pak? Kalau untuk pemesanan sih biasanya via WA, Via via WA. sosmed, kadang Twitter, Instagram. Kita boleh di share gak Pak? Instagramnya apa atau nomor WA-nya berapa? Boleh ya, nomor WA boleh ya? Boleh. Boleh cerita Itu. Email, boleh Friendster. Friendster ya. Nggak ada. Udah nggak ada. Oh, WA-nya sih di 0821 393 18876. Ada di bawahnya guys ya. Kalau IG apa sih? Ma_Atik. Ma_Atik di Instagram ya. Kalau Twitter ada Mbak? Twitter ada @debubui_ma_atik. Banyak lengkap Mantap. Dikelola langsung sama Kiai. Ya. Oke, betul, mantap sekali. Pokoknya, jadi buat sahabat museum kalau pengen nyobain debubui ayam itu harus reservasi dulu atau pesan dulu, nanti disiapkan oleh Pak atau Kiai gitu ya. Nah selanjutnya nih, saya tuh penasaran nih Pak, kan dulu itu pernah kita ngalamin COVID-19 ya, Iya. COVID-19. Nah ada pengaruhnya gak sih di debubui Atik ini pada saat COVID kemarin tuh? Kalau untuk saat COVID alhamdulillah nggak ada. Justru ada peningkatan, soalnya kan beralih ke online. gitu ya. Sedangkan Betul. kita tuh dari awal emang nyiapinnya online, jadi nggak terlalu kaget lah gitu. Yang Iya. yang lain-lain yang dine-in kan kaget tuh. Iya, iya. Berubah konsep, kita mah ya biasa aja gitu. Gitu. Soalnya emang awalnya juga delivery, Iya. COD, gitu, take away gitu. Oke, jadi dari awal tadi yang dijelaskan oleh Atik, jadi awal itu emang pembuatan bubui ayam Atik itu hanya dikhususkan buat online aja, jadi gak ada yang on the spot buat makan. Karena kebanyakan orang pengunjung di sini pengen nyobain anget-anget ya, pengen on the spot, pengen makan langsung, jadi difasilitasi lah oleh bubui ayam. Nah, pada saat COVID jadi ada COVID tuh jadi gak terlalu ngaruh, malahan lebih enak ya, jadi enak. Jadi si konsepnya emang udah direncanain gitu. Kalau COVID-nya mah nggak direncanain. Oh ya, COVID-nya udah nggak dirancanain guys ya. Jangan salah ya, COVID-nya nggak direncanain. Salam. Nah terakhir nih,
Saya tuh pengen penasaran nih kan, perusahaan ini tuh udah berjalan dari 2014 Ya, betul Pak, sampai 2014. sekarang udah 10 tahun nih. Bagaimana nih kesan-kesan atau pesan atau buat siapapun sahabat museum di sini pengen berusaha atau pengen usaha tentang makanan atau lain, gimana bisa bertahan sampai sekarang? Boleh di-share aja di kejelasan Pak. Apa ya, pesan apa gimana? Misalnya kalau pengen usaha itu kita harus konsisten atau iya. misalnya sesuai dengan resep atau gimana gitu Pak. Kalau Gimana cara yang mempertahankan saya jalanin sih, yang pertama konsisten, terus berusaha on time aja. Misalkan orang pengen diantar jam 10, minimal jam 10 lewat 5 tuh udah sampai. Oke. Lebih bagus on time gitu. Betul. Jadi gitu guys. Saran dari Kang Eeng tuh. Kalau misalnya kita berbisnis itu minimal tuh harus on time segala rupanya ya. Nah, jadi nih dari tadi nih makanannya terus manggil-manggil saya apa, jadi saya gak Boleh, fokus. Jadi saya pengen lanjutin makan. Makasih atas kesediaan waktunya Sami-sami. dan teman-teman semua yang di sini juga terima kasih. Saya dari terima kasih. Nah, saya pengen nyobain sampai beres dulu makanannya guys ya. Oke, kita cobain lanjutin lagi ya. Di Sangguan gitu. Di Sangguan ya, di Sangguan lah. Betul. Oke, saya makan dulu. Nah, sekarang kita bersama dengan Mak Atik itu sendiri yang punya bubui ayam Mak Atik. Assalamualaikum Ibu. Tepangkan nami abi dari Ibu. Seti Museum Gunung Sate hatur nuhun terus ditampi di Ibu. Satu kehormatan buat saya itu bisa diterima di rumah makan Bu The Bubuy Mak Atik, langsung ke sama Mak Atiknya guys ya. Nah Ibu boleh berkenalkan diri dulu Ibu, ini Mak Atik. Ya, Mak Atik ini yang punya rumah makan ini ya Bu ya. yang punya rumah makan mah anak saya. Anak saya. Cuma nempel nama doang. Oke, namanya nama Ibu guys ya. Lantaran katanya resepnya dari mama. Gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu, sejarah awal dibuatnya rumah makan The Bubuy Mak Atik ini dimulainya dari kapan ini Bu? Dari tahun 2014, 2014. 2014 Udah mulainya. 10 tahun. Udah 10 tahun sampai sekarang juga masih bertahan ya Bu ya. Ya, Nah. alhamdulillah. Awal mula bisa berdirinya rumah makan ini tuh bisa diceritain Bu sejarahnya bagaimana Bu, perjalanan pada saat dari mulai 2014 itu mulainya gimana? Nah, waktu 2014 itu memang ada jualan online. Awalnya jualan online Memang 2014. rencananya online. Mm-mm. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Surabaya, ada Cirebon. Iya, jadi awalnya itu ekspansi terus Iya, ya online itu terus. jadi online. Anak saya itu. Lama-lama orang pada tahu ke sini. Oke. Kemudian ingin merasakan, ingin dimakan. Ingin langsung jadi penyajian, jadi pengen anget-anget Iya, ya sekarang ya Bu. makan di depan, di depan. ruang tamu. Nah, Iya. setelah itu usul dari mereka, udah aja Bu bikin saung Bikin saung. di sini. Iya. Ya, akhirnya bikin saung. Oke. Udah bikin satu. Ya. Nah, setelah itu rame, Iya. jadi banyak. Jadi banyak pengunjung. Iya, ke situ. Nah, akhirnya banyak memang yang menawari untuk kerjasama dengan Iya. saya, Oke. tapi tidak mengizinkan. Jadi Biar kita dari bawah dulu, jangan terlalu dikejar uang yang banyak, tapi takut nanti yang tambah pun suka disepak. iya betul. Bahkan di ujung kita bilang gitu, jangan punya itu Tuhan ya itu sengaja jangan begitu Iya. ada beneran juga. Jadi itu tapi anaknya mungkin mau waktu itu tapi tidak sopo yang memantau itu tapi jual berapa jadi benar itu kan Iya. kalau disepak Ya jadi bingung sendiri ya Bu ya. jadi iya saya nggak mau gitu. Oke. Nah sampai sekarang Alhamdulillah ya Bu ya sampai sekarang. Tapi kalau sekarang itu sistemnya itu kita ya kalau di sini itu di Bubuy Ayam Atik itu harus reservasi dulu, ngubungin dulu, Iya, itu iya. baru disajikan atau Iya. tiap hari buka atau gimana? tiap hari buka tapi soal masakan tidak selamanya satu malam misalnya 30-50 tergantung pada pesanan-pesanan. Oke, jadi Harus itu dulu, takut kesini capek-capek dari Jakarta habis. nah iya, Nah, jadi itu. harus disiapkan ya. Jadi Siapkan. ini sahabat museum semuanya nih kalau pengen datang ke Bubuy Ayam Atik itu harus reservasi dulu. Jadi
Jadi dari The Bubui Maatik ini udah disiapkan gitu, jangan sampai nanti datang sini nggak reservasi terusnya nggak ada. Siap. Karena prosesnya itu tadi udah jelasin ya 6 jam itu ya Bu ya, Iya. proses pembuatan itu. Pertamanya 12 jam. Pertamanya 12 jam. Nah, pakai itu pelepas apa? Daun singkong yang Oh. itu Pakai daun Pohonnya. singkong. Oh, daun kedebuknya begitu ya ada gandum kedebuknya Bu. 12 jam. 12 jam, nah, awalnya 12 jam. Lama-lamanya Oh, jadi takut pohon pisangnya habis ya guys ya. jadi daun Daunnya aja. kan banyak. Iya betul Bu, daun apalagi di Subang gitu. 12 jam sampai Ya, prosesnya lama. prosesnya lama. Tapi ya bilanginnya semuanya dengar udah enak. Iya. Empuk, kemudian kering gitu. Oke, nah, tadi Bu kata ngomongin proses nih Bu, boleh dijelasin nggak Bu yang Ibu aja yang asal mula proses pembuatannya itu Ibu ngejelasinnya prosesnya gimana aja Bu? Awal mula misalnya dari ayamnya digimanain? Ya dicuci biasa itu, kemudian bumbunya sekian bawang merah, bawang putih dan jahe begitu. Dibungkus pakai daun pisang, Ya, di nah itu si bumbunya itu dimasak dulu. oh jadi bumbunya dimasak dulu. Iya, dimasak dulu sampai bulat. Mm-mm. Baru dipergunakan. Kalau zaman dulu kan tidak dimasak dulu. Iya betul Bu, jadi Kayak langsung. awet. Iya jadi awet. Iya, Betul. kayak awet. Misalnya teh disimpan 4 hari juga di kulkas itu bumbunya nggak apa-apa. Gak apa-apa, jadi tuh guys tuh, jadi si bubunya itu disimpan di kulkas sampai 3 hari bisa kuat ya Bu ya. Tapi itu pakai di vakum. Divakum Iya, dulu, iya, divakum dulu gitu ya, divakum dulu ya guys ya. Jadi aman perjalanan tidak akan itu. Oke. Nah, begitu caranya sampai jarak jauh. Jarak jauh ya. Jadi buat sahabat musim semuanya yang misalnya dari Jakarta atau di luar Jakarta atau di luar Pulau Subang, Pulau Subang ya, daerah Subang gitu ya. Kalau bisa pengen pesan nanti juga di sini di luar Jawa ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mau pesan bubui ayam itu kalau sudah reservasi dan di vakum itu jadi si bubui ayamnya itu bisa nyampe 3 hari gitu, Bahkan lebih. bahkan makan lebih. Tadi pun sering nggak pesan. Ya, Nggak pesan. pakai itu anak. Paket online ya Bu ya. Paket online. Ada yang titip ke mobil apa itu, Mobil yang suka ke Bandung. Iya, iya. Di sana ada ojek. oh iya sih Bu, jadi langsung ya Bu, Yang itu ya pesan tadi. Iya. Jadi travel langsung ya Bu ya. Jadi anak saya itu pesanannya bukan hanya ayam kampung. Oh jadi di sini tuh ada apa aja Bu menunya tuh? Pesan aja. Ada. Oh, yang minta makan, anak kalau minta. Ah, Kalau mau makan misalnya asal gitu, harus dibuyarnya. oh, asal. Itu ada menunya bubui ayam. bubui ayam, Belalang, belalang. sama Kan kalau satu paket. ada yang kemarin tuh bilangnya ada bubui ayam, ada bubui ikan Bu. Itu kalau pesen. Oh jadi kalau sesuai dengan pesanan. Jadi kalau misalnya ada bubui ayam terus ada bubui entog katanya ya Bu, kan. Jadi itu tuh by request katanya ya. Jadi sesuai dengan pesanan aja. Jadi kalau misalnya selain ayam atau ayam itu ada entog, ada ikan juga itu tapi sesuai dengan request aja berarti itu. Katanya yang dengan itu enak, itu dientok sama absitik apa? Iya, itik tuh itik betul Bu, bahasa Indonesia itik Bu. Jadi saya bingung. Itik. Kalau orang Sunda mah entog gitu ya, entog. Beda. Tapi beda ya itik. Gituan. Iya, bebek mungkin ya Bu. Bebek. Bebek. Iya bebek. Bebek. Enak katanya. Bebek enak gitu ya Bu. Enak. Tapi yang kolesterol mah jangan. Oh siap. Jangan ya kolesterol jangan kata Ibu ya. Ya enggak boleh. Enggak mungkin ya. Nah, paling segitu aja Bu wawancara di saya. Makasih banget saudara dari kami dari Museum Gunung Sate udah menerima kami di rumah makan Bu Atik. Mohon maaf atas kurang kami gitu Bu, terus udah ngacak-ngacak gitu Ibu, punten banget Ibu, punten. Nah, kalau dari saya mungkin sampai di sini aja. Terima kasih sahabat museum. Oke, makannya sudah, informasinya sudah dapat. Nah, pokoknya buat sahabat museum yang masih penasaran tentang bubui ayam, tadi udah dijelasin. Kalau masih penasaran langsung datang aja ke sini, ke Bubui Ayam Maatik, atau langsung reservasi telepon aja ke nomor yang ada di bawah sini. Nah, terima kasih buat kru yang sudah bertugas, terima kasih juga buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir video ini. Nah, tetap tonton terus Tata Lepa edisi kuliner.
Warisan rasa Jawa Barat. Yuk Acobian, dadah. Meser.